Kali ini kita membahas tentang polimorfisme pada Java. Sebelum kita mulai membahas tentang apa itu polimorfisme, kita balik dulu ke deklarasi pembuatan sebuah objek yang sudah biasa kita lakukan sebelumnya ya. Deklarasi atau pembuatan sebuah objek atau bisa disebut juga instansiasi dari sebuah kelas normalnya ditulis sebagai berikut. Contoh, terdapat sebuah kelas namanya mahasiswa SK, kemudian kita ingin membuatkan objek namanya MSK. Oke, jadi deklarasinya adalah mahasiswa SK, ini adalah tipenya, kalau kita sebut MSK sebagai variabel. Variabel MSK, tipenya mahasiswa SK, kemudian alokasi memorinya dengan kelas mahasiswa SK. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada deklarasi tersebut? Kita bahas lebih detail satu persatu. Saya kelompokkan apa yang tadi tertulis di slide sebelumnya. Jadi saya kelompokkan, kelompok pertama adalah dari mahasiswa SK, MSK. Deklarasi tersebut di kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua, new mahasiswa SK. Dan kelompok ketiga, bagian ketiga adalah tanda sama dengannya. Oke, kemudian apa arti dari kelompok pertama ini? Pada bagian pertama, ini artinya kita mendeklarasikan reference variable. Jadi variabel referensi dengan nama MSK. Ini artinya meminta JVM atau Java Virtual Machine untuk mengalokasikan memori untuk variabel referensi yang namanya MSK. Kemudian MSK ini bertipe mahasiswa SK untuk selamanya. Maksudnya selamanya di sini selama programnya dijalankan. Oke, kemudian bagian kedua adalah kita mendeklarasikan aktual objeknya. Jadi bagian kedua mulai dari new mahasiswa SK ini berarti kita meminta JVM untuk mengalokasikan memori untuk objek baru dari kelas mahasiswa SK di garbage collectible heap. Pertama kita buatkan referensi, variabel referensinya, kemudian aktual objeknya, JVM mengalokasikannya di garbage collectible heap. Apakah garbage collectible heap? Di sini pada Java terdapat dua jenis tempat penyimpanan objek maupun variabel. Yang pertama adalah kita sebut sebagai heap, kemudian yang kedua adalah stack. Pada saat kita menjalankan metode, kemudian menjalankan variabel, dibuat variabel biasa misalnya sebuah variabel dengan nama X dengan tipe integer. Nah, ketika dijalankan, variabel dan metode yang dideklarasikan itu disimpan dalam stack. Kemudian untuk setiap objek yang dideklarasikan, misalnya MSK ini akan disimpan ke dalam heap. Kemudian Java heap disebut sebagai garbage collectible heap. Jadi bagian kedua ini adalah aktual objeknya di mana MSK dialokasikan di memori kemudian disimpan di garbage collectible heap. Kemudian bagian ketiga adalah menghubungkan aktual objek dengan reference variabelnya. Jadi, reference variabelnya, variabel referensinya ini dihubungkan dengan aktual objeknya. Anggaplah ini adalah remote-nya, kemudian objeknya aktualnya ada di garbage collectible heap. Kemudian yang menjadi fokus di sini adalah kenapa kita bahas ulang mengenai deklarasi ini, karena kita fokuskan pada tipe dari reference variabelnya. Kita lihat tipenya di sini adalah mahasiswa SK dan aktual objeknya adalah mahasiswa SK. Jadi tipe antara reference variable dan tipe dari aktual objek sama, yaitu mahasiswa SK. Bisa dibayangkan ketika kita eksekusi baris ini, kita bayangkan ketika mahasiswa SK, MSK dijalankan, maka akan dibuatkan sebuah reference variable di memori. Kemudian, pada saat perintah new mahasiswa SK dijalankan, akan dibuatkan sebuah objek mahasiswa SK
yaitu aktual objeknya di heap. Setelah itu, dengan menggunakan tanda sama dengan, maka reference variable akan terlink dengan objek aktualnya, yaitu mahasiswa SK. Nah, dengan polimorfisme, tipe dari variabel referensi dapat berupa superclass dari tipe aktual objeknya. Misalkan di sini, kita buatkan sebuah reference variable namanya MSK, kemudian tipe dari reference variable itu adalah mahasiswa. Nah, ketika dibuatkan aktual objeknya bukan dari kelas mahasiswa, tetapi dari kelas mahasiswa SK. Oke, kemudian tanda sama dengan masih sama seperti tadi, yaitu menghubungkan reference variabelnya dengan objek aktual objeknya. Kalau diilustrasikan seperti ini, jadi terdapat reference variabel MSK dengan tipe mahasiswa, tetapi MSK ini di-link dengan aktual objek dengan tipe mahasiswa SK. Kemudian kita bisa juga buatkan reference variabel lain, yaitu misalnya MSI di sini. Kemudian aktual objeknya bertipe mahasiswa SI, seandainya terdapat sebuah kelas mahasiswa SI yang merupakan turunan dari kelas mahasiswa. Jadi kita bisa buatkan reference variabel misalnya MSI dengan tipe mahasiswa, kemudian di mana aktual objeknya nanti adalah dari kelas turunan mahasiswa, yaitu mahasiswa SI. Demikian juga kita dapat buatkan variabel referensi lain, yaitu MMI misalkan, dengan tipe mahasiswa, kemudian dengan aktual objeknya bertipe mahasiswa MI. Bisa dilihat di sini semua tipe dari variabel referensinya adalah mahasiswa, tetapi masing-masing variabel referensi aktual objeknya berbeda-beda, yaitu mahasiswa SK, mahasiswa SI, dan mahasiswa MI. Ini bisa dilakukan sepanjang kelas mahasiswa SK, kelas mahasiswa SI, dan kelas mahasiswa MI adalah kelas turunan dari mahasiswa. Jadi, kalau kita sudah menerapkan konsep ini, berarti kita sudah bekerja dengan polimorfisme. Oke, di sini sudah saya siapkan satu file ya dengan nama poly.java. Kemudian dalam file tersebut saya deklarasikan sebuah kelas superclass dengan nama kelas mahasiswa. Kemudian kelas mahasiswa sederhana saja memiliki satu buah public method, yaitu belajar. Kemudian dengan isinya adalah belajar, akan mencetak teks belajar. Kemudian kelas berikutnya adalah kelas mahasiswa SK. Kelas mahasiswa SK ini adalah turunan dari kelas mahasiswa. Kemudian kelas mahasiswa SK memiliki satu buah public method, yaitu belajar SK. Kemudian terdapat juga kelas lainnya, yaitu mahasiswa MI yang merupakan turunan juga dari kelas mahasiswa, dan kelas mahasiswa MI ini memiliki satu public method, yaitu belajar MI yang akan mencetak tulisan belajar MI. Kemudian kelas berikutnya, kelas terakhir adalah mahasiswa SI. Sama seperti contoh tadi pada slide, kelas mahasiswa SI ini adalah turunan dari kelas mahasiswa yang memiliki satu buah metode namanya belajar SI, dan metode tersebut akan menampilkan tulisan di layar belajar SI apabila dieksekusi. Kemudian saya siapkan di sini main kelasnya dengan nama kelas poly. Oke, kemudian dalam main metodenya saya coba di sini menerapkan konsep polimorfisme seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi saya akan buat satu buah reference variable namanya MHS1. MHS1 adalah dari kelas objek dari kelas mahasiswa nantinya. Oke, kemudian pada saat saya buatkan aktual objeknya, saya
mau buat dari mahasiswa SK. Demikian. Nah, ketika kita buatkan reference variabel seperti ini, di mana reference-nya adalah bertipe yang lain dengan aktual objeknya, maka reference variabelnya masih dapat mengerjakan metode yang dimiliki oleh superclass-nya, yaitu MHS 1 titik. Contohnya di sini adalah belajar. Oke. Kemudian demikian juga apabila saya buatkan reference variabel yang kedua, objek yang kedua dengan aktual objeknya dari dengan tipe mahasiswa SI. Oke. MHS 2 dapat menjalankan metode dari kelas superkelasnya, yaitu superkelasnya adalah mahasiswa. Kita jalankan. Oke. Ya. 2 kali. Jadi pada saat saya panggil MHS 1 belajar, berarti objek mahasiswa SK menjalankan metode belajar dari kelas superkelasnya, yaitu mahasiswa. Kemudian pada saat saya panggil MHS 2, dia adalah aktual objeknya adalah mahasiswa SI, mahasiswa MHS 2 yang merupakan objek dari mahasiswa SI, tetapi merupakan reference variabel dengan tipe mahasiswa. Ini bisa menjalankan metode dari superkelasnya, yaitu mahasiswa, yaitu belajar. Jadi masing-masing objek sekarang di sini sudah dapat menjalankan metode dari superkelasnya. Oke, demikian salah satu keunggulan dari Java, yaitu polimorfisme. Oke, polimorfisme tidak hanya dapat dilihat dari deklarasi sebuah objek, tetapi polimorfisme juga dapat dilakukan pada argumen sebuah metode. Oke, contoh, saya buatkan sebuah kelas namanya kelas tes, kemudian saya tambahkan di sini sebuah public method, yaitu ujian, di mana ujian memiliki sebuah argumen. Argumennya adalah sebuah instan dari kelas mahasiswa. Kemudian di dalamnya x.belajar, karena x adalah sebuah instan dari kelas mahasiswa. Jadi nanti yang akan dijalankan di sini adalah belajar. Oke. Kemudian poly adalah kelas utama dari program saya. Kemudian pada main metodenya saya buatkan sebuah objek namanya MHSSK ya, dengan tipe mahasiswa SK untuk kedua reference variable dan aktual objeknya. Kemudian dari kelas tes ini saya buatkan sebuah instan namanya T dari kelas tes, kemudian aktual objeknya juga dengan tipe tes. Nah, T saya jalankan fungsinya yaitu fungsi ujian, di mana fungsi ujian ini memerlukan sebuah masukan yang berupa objek dari kelas mahasiswa sebenarnya. Jadi dia memerlukan sebuah objek dari kelas mahasiswa, tetapi di sini saya masukkan sebuah objek yang berasal dari kelas turunan dari kelas mahasiswa, yaitu kelas mahasiswa SK di sini. Jadi saya masukkan, konsepnya mirip saja seperti tadi. Kemudian ketika dijalankan nanti, maka pada saat t.ujian dieksekusi dan yang diinputkan
argumennya adalah mahasiswa SK, kemudian parameter X di sini akan menerima mahasiswa SK sebagai objek dari kelas mahasiswa. Maka dari itu X kemudian dieksekusi, yaitu dipanggil metode belajarnya. Oke, kita coba implementasikan polimorfisme pada argumen tadi. Jadi saya buatkan kelas tes di sini. Kelas tes di mana pada kelas tes terdapat sebuah metode, public method dengan nama ujian tadi ya. Kemudian ujiannya memerlukan dengan satu parameter, di mana parameternya adalah sebuah objek dari kelas MHS. Jadi di dalamnya terdapat pemanggilan terhadap metode dari kelas mahasiswa. Kurang S. Mahasiswa memiliki metode belajar. Oke. Sini. Kemudian saya hapus saja yang ini untuk memperjelas. Saya buatkan dulu objek dari kelas turunan mahasiswa, yaitu dari kelas SK, mahasiswa SK. Kemudian saya buatkan objek dari kelas tes. Dengan aktual objeknya tes juga sama. Kemudian T saya panggil metodenya ujian. Setelah itu ujian memerlukan sebuah argumen ya untuk parameternya yang berupa objek dari kelas mahasiswa. Tapi di sini saya tidak menyiapkan objek dari kelas mahasiswa. Saya mendeklarasikan sebuah objek dari kelas MHSSK di sini, di mana kelas MHSSK mahasiswa SK adalah kelas turunan dari kelas mahasiswa. Jadi gampang saja, saya tidak perlu bersusah lagi membuat objek dari kelas mahasiswa. Langsung saja saya bisa tuliskan MHSSK di sini sebagai input dari parameter di sini, parameter dari metode ujian. Oke, dengan demikian ketika dijalankan nanti T adalah objek dari kelas tes ya. Kemudian ketika dijalankan fungsi ujiannya, dia meminta satu buah argumen untuk parameternya, yaitu mahasiswa dengan nama X. Setelah itu ketika dijalankan, maka fungsi tersebut akan menjalankan metode dari kelas mahasiswa, yaitu metode belajar. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya, di sini berhasil. Ini berarti kita dapat memberikan argumen berupa kelas objek dari kelas turunan dari kelas mahasiswa. Jadi transfernya adalah objek dari kelas turunan dari kelas mahasiswa. Oke, ini adalah bukti lain dari kemampuan polimorfisme pada Java. Selanjutnya adalah overriding methods. Kondisi lain pada polimorfisme adalah adanya overriding method. Jadi apabila saya ilustrasikan dulu dengan diagram di sini, seandainya terdapat
mahasiswa, kelas mahasiswa, kemudian kelas mahasiswa memiliki public metode belajar, kemudian mahasiswa SK juga memiliki nama metode dengan nama yang sama. Oke, kemudian di sini terdapat parameter untuk metode belajar. Nah, di diagram ini bukan sebuah override method. Metodenya tidak di override kalau yang ini, tetapi metodenya kita overload. Untuk metode overload ini tidak ada hubungannya dengan pewarisan dan polimorfisme, karena untuk mengoverload metode kita dapat dilakukan di dalam kelas itu sendiri. Jadi misalnya dalam kelas mahasiswa kita bisa memiliki fungsi dengan nama yang sama asalkan jumlah parameternya berbeda. Itu artinya kita melakukan overload terhadap fungsi. Yang kita jadikan sebagai fokus sekarang adalah overriding method, karena ini adalah syarat dari polimorfisme. Kemudian berikutnya di sebelah kanan, di sini mirip dengan diagram yang di sebelah kiri. Jadi saya memiliki dua kelas. Kelas pertama adalah superkelas dengan nama kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa memiliki metode namanya belajar, kemudian mahasiswa SK juga memiliki metode yang sama. Kemudian parameternya sama. Apabila di kelas mahasiswa, di kelas superkelasnya tidak terdapat parameter di sini, maka di kelas anaknya juga tidak diberikan parameter. Kemudian apapun tipe dari metode yang ada di superkelas, misalnya di sini void saya deklarasikan, maka di kelas anak juga saya deklarasikan void. Kemudian body dari fungsi tersebut atau hal yang dikerjakan oleh fungsi-fungsi tersebut berbeda. Nah, konsep ini kita sebut sebagai overriding method. Oke, sekarang saya demokan mengenai overriding method yang baru saja saya jelaskan. Jadi masih di sini terdapat superkelas namanya kelas mahasiswa. Untuk memperjelas, saya sederhanakan fungsinya. Saya hilangkan dulu kelas mahasiswa MI dan mahasiswa kelas SI, termasuk juga kelas tes. Oke. Sini, ini juga saya hilangkan dulu. Ya, kita sekarang full ke overriding method. Jadi kelas mahasiswa memiliki sebuah public method yaitu namanya belajar, kemudian mahasiswa SK, tadi belajar SK, sekarang saya hilangkan SK-nya, kita akan override metodenya. Jadi di sini di mahasiswa di superkelas namanya belajar, kemudian di kelas turunannya juga sama, fungsinya namanya belajar, tetapi yang dilakukan berbeda. Kemudian argumen dari metode belajar sama dengan argumen di metode belajar pada kelas mahasiswa SK, demikian juga tipe dari metode tersebut. Oke, kita sudah mengoverride metode belajar pada kelas mahasiswa. Saya buatkan dulu objeknya dari kelas mahasiswa SK, sebut saja namanya SK. Demikian, kemudian dipanggil langsung metode belajar. Compile. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai overriding method, di mana dua-duanya di superclass maupun di subclassnya terdapat metode yang sama yang sudah kita override. Kemudian masing-masing metode mengerjakan hal yang berbeda. Nah, pada saat saya deklarasikan objek namanya SK untuk kelas mahasiswa SK, maka ketika saya akses sk.belajar, secara langsung
compiler akan mengerjakan metode belajar milik mahasiswa SK di sini, bukan metode belajar dari kelas superkelasnya. Oke, itu yang disebut sebagai polimorfisme. Jadi ketika saya buatkan metode untuk kelas ketika saya buatkan objek untuk kelas mahasiswa SK, namanya SK di sini, dan saya panggil metode yang sama dari superkelasnya, maka yang akan dikerjakan adalah metode dari kelas mahasiswa SK. Demikianlah konsep polimorfisme yang terdapat dalam pemrograman Java. Semoga dapat dimengerti. Kita ketemu lagi di video berikutnya.